Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pekat, sama pekatnya dengan kopi hitam di cangkir Arga. Ia duduk di meja kerjanya di lantai 25 gedung Nusantara Group, menara kaca dan baja yang menjulang angkuh. Di sebelahnya, Rania sedang memoles ulang lipstik merah cabenya, menggunakan pantulan layar ponselnya sebagai cermin. "Kamu lihat email dari Pak Bima?" desis Rania, matanya masih tertuju pada bibirnya. "Katanya akan ada kunjungan dari perwakilan pemegang saham utama pagi ini. Semua harus standby." "Malas sekali." Arga mendengus. "Paling juga orang tua kaya yang bosan dan ingin melihat-lihat asetnya. Selama bonus kita lancar, aku tidak peduli." Ia merapikan dasi sutranya, senyum miring terpasang di wajahnya yang tampan. Hidup Arga sempurna. 3 tahun lalu, ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya, menceraikan Aulia. Aulia, nama itu saja sudah membuat Arga ingin mencibir. Istrinya yang dulu itu adalah definisi dari kata menyedihkan. Polos, lugu, dan miskin. Penampilannya selalu kusam, hanya memakai daster murah di rumah dan pakaian kerja seadanya yang dibeli di pasar grosir. Ia terlalu penurut, terlalu sabar, terlalu membosankan. Arga, pria ambisius dan berkelas, merasa malu bersanding dengannya. Ia butuh wanita yang sepadan, yang bisa memantulkan kesuksesannya. Dan ia menemukannya pada Rania. Rania adalah rekan kerjanya. Cantik, agresif, dan tahu apa yang dia inginkan. Merekalah pasangan yang serasi. Bersama-sama, mereka membuat hidup Aulia seperti neraka di bulan-bulan terakhir pernikahan mereka. "Aku bersyukur setiap hari kita menyingkirkan gembel itu," ujar Arga pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Rania tertawa kecil, suara yang tajam dan tidak menyenangkan. "Tentu saja, sayang. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Bukan wanita udik yang bahkan tidak tahu cara berdandan. Aku masih ingat wajah bodohnya saat aku..." Getaran kolektif di lantai kantor memotong ucapan Rania. Bukan getaran gempa, melainkan getaran antisipasi. Semua orang di ruang kantor terbuka yang luas itu tiba-tiba berdiri, melihat ke arah lobi lift utama. Pak Bima, direktur utama yang biasanya angkuh dan tegas, terlihat pucat pasi. Ia berdiri di depan pintu lift dengan punggung tegap yang dipaksakan, tangannya terkepal di sisinya seolah sedang menunggu eksekusi. Ting! Pintu lift private terbuka. Yang pertama kali melangkah keluar bukanlah orang tua kaya yang bosan, seperti yang dibayangkan Arga. Yang pertama keluar adalah 2 pria berbadan sangat tegap, mengenakan setelan hitam mahal, kacamata hitam, dan earpiece yang melingkar di telinga mereka. Mereka bergerak dengan efisiensi yang terlatih, memindai ruangan, lalu mengambil posisi mengapit pintu lift. Kemudian, sebuah sepatu melangkah keluar. Bukan sepatu kantor biasa. Itu adalah stiletto berwarna merah darah dari Christian Louboutin, dengan sol merah ikonik yang tampak seperti baru saja menginjak bara. Sepatu itu menapak di lantai marmer lobi tanpa suara, namun dampaknya terasa seperti dentuman. Kaki jenjang berbalut stocking tipis itu melangkah, diikuti oleh sosok seorang wanita. Seluruh ruangan menahan napas. Wanita itu mengenakan powersuit berwarna putih gading yang dijahit sempurna memeluk tubuhnya. Rambut hitam legamnya yang dulu selalu diikat berantakan, kini tertata dalam chignon yang elegan dan berkelas. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya, dirias dengan sempurna, namun terkesan natural. Pipinya merona, bibirnya dilapisi warna nude yang mahal, dan matanya terbingkai kacamata hitam dari Bulgari. Aura yang memancar darinya begitu dingin, begitu kuat, begitu mematikan. Di belakangnya, menyusul Pak Bima yang membungkuk dalam-dalam, dan 4 pengawal lainnya. "Siapa itu?" bisik seorang staf junior. "Gila, auranya seperti seorang ratu," timpal yang lain. Arga dan Rania ikut menonton. Rania mencibir. "Sok sekali gayanya. Siapa dia memang?" Arga tidak menjawab. Jantungnya tiba-tiba berdebar tidak karuan. Ada sesuatu di profil wajah itu, di cara wanita itu membawa dirinya, yang terasa familiar namun mustahil. "Tidak mungkin," bisik Arga. "Itu tidak mungkin." Rombongan itu mulai berjalan melewati area kerja divisi pemasaran, tempat Arga dan Rania duduk. Pak Bima berjalan di samping wanita itu, sedikit di belakang,
berbicara dengan nada gugup. Dan ini adalah divisi pemasaran kami, Bu. Wanita itu mengangkat tangan kirinya yang terbungkus sarung tangan kulit tipis. Gerakan kecil itu langsung membungkam Pak Bima. Ia berhenti, tepat di depan meja Arga dan Rania. Wanita itu perlahan melepas kacamata hitamnya. Dunia Arga berhenti berputar. Mata itu, mata yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan harapan. Mata yang sama yang ia lihat menangis dalam diam saat ia menghinanya. Mata yang sama yang menatap kosong penuh luka saat ia melemparkan surat cerai ke wajahnya. Kini, mata itu menatapnya. Tapi tidak ada cinta. Tidak ada luka. Tidak ada apa-apa. Hanya ada lapisan es yang begitu tebal, seolah ia sedang melihat serangga di bawah sepatunya. Itu Aulia. Arga? Rania tergagap di sebelahnya. Wajahnya yang tadi angkuh kini seputih kertas. Lipstik merahnya terlihat norak di wajahnya yang ketakutan. Rania tidak hanya ingat. Ia merasakan kengerian itu. Kilasan memori menyerangnya begitu brutal. Kamu pikir kamu siapa, hah? Berani-beraninya kamu masih melayani Arga. Dia milikku. Tangan Rania menjambak rambut Aulia, membenturkan kepalanya ke dinding dapur. Wah! Tamparan keras mendarat di pipi Aulia. Dasar gembel tidak tahu diri. Kamu pikir Arga masih mau sama kamu? Lihat dirimu di cermin. Dan yang terburuk, ingatan hari itu. Saat Aulia, dengan sisa tenaganya, mencoba memasakkan sup untuk Arga yang sedang flu. Rania datang, mencicipi kuahnya, lalu menyemburkannya. Makanan anjing macam apa ini? Tidak. Rania meraih sekantong tepung terigu di meja dapur dan menumpahkannya ke seluruh kepala Aulia. Ini yang pantas untukmu. Putih seperti mayat. Saat itu, Aulia hanya terdiam, tubuhnya bergetar menahan tangis, sementara Arga hanya menonton dari meja makan tanpa melakukan apa-apa. Dan sekarang, wanita yang sama itu berdiri di depannya. Tidak lagi berbalut tepung, tapi berbalut kemewahan yang membutakan. Bu, oi. Suara Arga keluar seperti desisan tertahan. Ia tidak bisa bernapas. Kakinya bergetar hebat di bawah meja. Ia ingin berdiri, ingin menyapa, ia tidak tahu ingin apa. Aulia menatap Arga selama 3 detik penuh. 3 detik yang terasa seperti 3 abad di neraka. Lalu, ia mengalihkan pandangannya ke Rania. Rania tersentak mundur seolah baru saja disengat listrik. Ia bisa merasakan sisa tamparannya di pipi Aulia dulu, kini seolah berbalik membakar wajahnya sendiri. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Arga dan Rania, pasangan paling berkuasa di divisi itu, kini terlihat seperti 2 pesakitan yang menunggu hukuman mati. Aulia menatap Rania, lalu sedikit memiringkan kepalanya. Senyum tipis, sangat tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum ramah. Itu adalah senyum predator yang baru saja menemukan mainannya. Kemudian, seolah mereka berdua hanyalah debu di lantai, Aulia kembali memasang kacamatanya. Ia berbalik menghadap Pak Bima yang sudah seperti mayat hidup. Pak Bima, suaranya terdengar. Jelas, dingin, dan penuh otoritas. Suara itu bukan lagi suara lembut dan penurut yang Arga ingat. Saya tidak suka area kerja ini. Terlalu banyak sampah. Arga dan Rania membeku. Sampah. Lanjutkan turnya, perintah Aulia. Tanpa menoleh sedikit pun, Aulia melangkah pergi, diiringi para pengawalnya dan Pak Bima yang tergopoh-gopoh. Klik, klik, klik. Suara stiletonya menggema di lantai kantor yang hening, setiap langkahnya seperti paku yang menancap di jantung Arga dan Rania. Mereka berdua terduduk kaku. Gemetar. Takut. Malu. Aulia ada di sini. Dan dia bukan lagi Aulia yang mereka kenal. Di dalam lift private yang membawanya ke lantai pimpinan, Aulia menatap pantulan dirinya di dinding cermin. Ia melepas sarung tangannya. Aku memberimu kesempatan, Arga, bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Aku memberimu kesempatan untuk mencintaiku apa adanya saat aku menyembunyikan semuanya. Saat aku rela bekerja di balik layar, hidup sederhana, hanya untuk sebuah ketulusan. Ia adalah Aulia Surya Kencana, pewaris tunggal Surya Kencana Group, konglomerat yang diam-diam memiliki 60% saham di Nusantara Group. Kau memilih pengkhianatan,
Lanjutnya, matanya menyipit berbahaya. Kau dan wanita jalang itu memilih untuk menghancurkanku. Pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Sekarang, bisik Aulia sambil melangkah keluar. Nikmati hasil dari apa yang kalian tanam. Waktunya memanen. Keheningan yang ditinggalkan Aulia 1000 kali lebih menakutkan daripada badai apapun. Suara stiletonya yang menghilang di tikungan koridor seolah membawa serta semua oksigen di lantai 25. Arga dan Rania tetap terpaku di kursi mereka. Kaku, dingin. Lalu, seperti bendungan yang pecah, suara-suara itu dimulai. Bukan teriakan, tapi bisikan. Bisikan di lantai kantor terbuka adalah senjata paling mematikan. Ratusan pasang mata yang tadi menunduk, kini tertuju lurus ke meja mereka. Tatapan yang dulu penuh hormat dan sedikit iri pada Arga dan Rania, pasangan emas divisi pemasaran, kini berubah. Ada rasa kaget, ada rasa ingin tahu, dan yang terburuk, ada rasa schadenfreude. Rasa senang melihat orang yang sombong akhirnya jatuh. Itu tadi benaran Aulia, bisik seorang staf admin di seberang bilik. Mantan istrinya Pak Arga? Yang dia bilang dari kampung dan tidak berpendidikan itu. Ya Tuhan, penampilannya. Dia bukan perwakilan pemegang saham. Dia pemiliknya. Astaga, terlalu banyak sampah? Dia bilang, sampah? Pantas saja Pak Bima tadi pagi mondar-mandir kayak setrikaan. Ternyata Ratu Iblisnya datang. Setiap bisikan adalah jarum yang menusuk kulit Arga. Wajahnya memerah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang tak tertahankan dan rasa takut yang melumpuhkan. Ini penghinaan. Ini kiamat. Arga ini tidak mungkin, rintih Rania. Gengsi dan keangkuhannya telah hancur lebur, digantikan oleh kepanikan murni. Wajahnya pucat pasi, lipstik merahnya kini terlihat seperti noda darah di wajah mayat. Bagaimana bisa gembel itu, bagaimana bisa? Diam, bentak Arga. Suaranya tertahan namun penuh racun. Ia memukul mejanya pelan. Ini jebakan. Ini pasti ada yang salah. Tapi ia tahu ia bohong. Aura Aulia tadi bukanlah aura seorang penipu. Itu adalah aura kekuasaan absolut. Aura seseorang yang bisa menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jari. Ponsel di meja Arga bergetar. Nama peneleponnya membuat darahnya terasa membeku. Pak Bima, dirut. Dengan tangan gemetar, Arga mengangkatnya. Ya halo, Pak? Ke ruangan dewan. Lantai 30. Anda dan Rania. Suara Pak Bima tegas, dingin, dan tidak ada lagi nada persahabatan yang biasa mereka pakai di luar jam kerja. Klik. Panggilan ditutup. Arga menelan ludah. Kita dipanggil ke atas. Berdiri adalah hal tersulit yang pernah Rania lakukan. Kakinya terasa seperti jeli. Saat mereka berdua bangkit dari kursi, seluruh aktivitas di lantai 25 berhenti total. Semua orang menatap mereka. Ini adalah walk of shame mereka. Setiap langkah menuju lift terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tawa kecil yang tertahan, tatapan mengejek, dan bisikan yang kini semakin jelas terdengar mengiringi mereka. Lihat pasangan selingkuh itu. Kena batunya. Karma dibayar tunai, Mbak. Kira-kira mereka langsung dipecat tidak ya? Pintu lift terbuka. Arga dan Rania masuk, merasa seperti dua buronan. Begitu pintu tertutup, Rania langsung merosot ke dinding lift. Mati kita, Arga. Mati. Dia akan membalas kita. Dia ingat semuanya. Isak tangisnya tertahan. Dia ingat soal tepung itu, aku tahu dia ingat. Pak. Arga menampar Rania. Tidak keras, tapi cukup untuk mengejutkannya. Tenang, jangan tunjukkan ketakutanmu, bodoh. Kamu mau kita diinjak-injak? Ingat siapa kita. Aku Arga. Aku menir senior. Tapi dia Aulia. Wanita bodoh yang sama. Dia hanya beruntung. Entah warisan dari mana. Kita hadapi dia. Kita minta maaf kalau perlu. Tapi kita tidak akan tunduk. Pintu lift berdenting, terbuka di lantai 30. Lantai eksekutif itu sunyi senyap. Karpetnya begitu tebal hingga menelan suara langkah mereka.
Asisten Pak Bima hanya menunjuk ke arah pintu kayu raksasa di ujung lorong dengan tatapan kasihan. Arga menarik napas, merapikan jasnya, dan mendorong pintu itu terbuka. Ruangan dewan itu sangat besar, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan Jakarta. Dan di sana, di ujung meja mahoni sepanjang 15 meter, Aulia duduk sendirian. Dia telah melepas jas putihnya, kini hanya mengenakan blus sutra hitam yang simpel namun elegan. Dia menatap keluar jendela, membelakangi mereka. Di sampingnya, Pak Bima berdiri seperti pelayan yang setia, memegang tablet. "Duduk," kata Aulia. Suaranya dingin, memantul di ruangan yang senyap itu. Arga dan Rania bergegas duduk di kursi terjauh, di ujung meja yang berlawanan. Selama 1 menit penuh, Aulia tidak bergerak. Ia membiarkan keheningan menyiksa mereka. Arga mulai berkeringat. Rania terdengar menahan isak. Akhirnya, Aulia memutar kursinya perlahan. Matanya, tanpa kacamata hitam, menatap lurus ke arah mereka. Tatapan itu begitu tajam, seolah sedang menguliti mereka lapis demi lapis. "Arga," katanya. Arga tersentak. "Aulia, aku sungguh tidak tahu. Jika aku tahu kamu..." "Diam." Satu kata itu membungkam Arga seketika. "Di luar gedung ini," lanjut Aulia, suaranya tenang yang mengerikan, "saya mungkin adalah wanita yang Anda campakkan. Wanita yang Anda sebut miskin, lugu, dan memalukan. Wanita yang Anda biarkan gundik Anda siksa di rumah Anda sendiri." Setiap kata adalah tamparan. Rania gemetar hebat, air matanya mulai mengalir. Tapi di dalam gedung ini, Aulia mencondongkan tubuhnya ke depan, "Bagi Anda berdua saya adalah Bu Surya Kencana, pemegang saham mayoritas. Dan, mulai hari ini, atasan absolut Anda. Apakah saya sudah jelas?" Arga menundukkan kepalanya. Harga dirinya, keangkuhannya, semuanya luntur di bawah tatapan itu. "Iya ya, Bu Surya Kencana." "Bagus," Aulia tersenyum tipis. "Pak Bima." "Ya, Bu." Pak Bima segera menyalakan layar proyektor. "Nusantara Group akan mengadakan pesta perayaan ulang tahun perusahaan," kata Aulia. "Tepatnya, 1 minggu dari sekarang." Arga dan Rania saling pandang. "Pesta perusahaan? Divisi pemasaran yang akan menanganinya," lanjut Aulia. "Dan kalian berdua, sebagai manajer senior dan asisten manajer, akan menjadi penanggung jawab utama proyek ini." Arga sedikit lega. "Setidaknya ini pekerjaan." "Tentu, Bu. Kami akan segera hubungi vendor dan IO langganan kita." "Tidak," potong Aulia. "Tidak ada event organizer. Semuanya ditangani internal oleh kalian berdua." Mata Arga membelalak. "Tapi, Bu, pesta sebesar ini kami butuh." "Kalian butuh apa?" "Kalian berdua adalah tim pemasaran terbaik di perusahaan ini, bukan? Atau begitukah yang kalian tulis di laporan kinerja kalian selama ini?" Aulia mengambil cangkir teh porselen dan menyesapnya pelan. "Anggarannya," lanjutnya, 100 juta rupiah." "Apa?" Arga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. 100 juta? Bu, itu tidak mungkin. Anggaran untuk coffee break rapat dewan saja lebih besar dari itu. Pesta perusahaan kita biasanya menelan biaya 3-4 miliar. Perusahaan sedang melakukan efisiensi, Pak Arga, kata Aulia datar. "Saya ingin melihat kreativitas kalian. Saya mau pesta sekelas bintang 5, dihadiri seluruh Dewan Direksi Surya Kencana Group dengan anggaran 100 juta. Buktikan bahwa kalian digaji mahal bukan hanya untuk menelepon vendor. Ini bukan tugas. Ini adalah hukuman mati. Dan satu hal lagi," Aulia melirik jam tangannya yang bertabur berlian. "Sekarang jam 11 siang. Saya mau proposal lengkap, presentasi PowerPoint, rundown acara menit per menit, dan daftar draft vendor yang sudah setuju dengan anggaran itu di meja saya. Besok, jam 8 pagi. "Besok?" Rania memekik. Itu gila. Itu tidak bisa dilakukan." Mata Aulia menyipit ke arah Rania. Ini pertama kalinya dia menatap Rania secara langsung di ruangan itu. "Tidak bisa, atau Anda yang tidak kompeten, Rania?" desis Aulia. "Ah,
Saya hampir lupa. Keahlian Anda kan bukan di proposal. Keahlian Anda di dapur, bukan? Rania langsung bungkam. Wajahnya memutih. Aulia tersenyum sinis. Saya dengar dulu Anda sangat ahli dalam menangani bahan makanan. Terutama tepung. Tubuh Rania bergetar hebat. Dia tahu. Aulia tahu. Dia ingat semuanya. Pastikan catering di pesta nanti sempurna, bisik Aulia, suaranya penuh ancaman. Saya pribadi sangat benci makanan yang tidak enak. Dan saya tidak suka dapur yang berantakan. Aulia berdiri. Itu adalah tanda pertemuan selesai. Kalian boleh pergi, katanya, kembali membelakangi mereka untuk menatap jendela. Saya tunggu proposal kalian besok pagi. Gagal dan kalian tahu pintu keluar ada di lobi. Arga dan Rania, dengan kaki lemas dan pikiran kacau, berjalan keluar ruangan. Hancur. Terhina. Begitu pintu tertutup, Pak Bima menatap Aulia dengan gugup. Bu, 100 juta? Itu benar-benar mustahil. Mereka pasti akan gagal. Aulia tersenyum, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tentu saja mereka akan gagal, Pak Bima. Lalu? Mereka akan gagal, atau mereka akan mencari jalan pintas. Mereka akan memanipulasi dana, memotong anggaran di pos lain secara ilegal, atau membuat kesepakatan kotor dengan vendor. Aulia berbalik menatap Pak Bima. Dan saat itulah, lanjutnya, kita akan menangkap mereka. Aulia membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Sementara itu, di lantai 25, Arga dan Rania kembali ke meja mereka. Seluruh kantor kini menatap mereka dengan campuran iba dan cemoohan. Kerjakan, desis Arga pada Rania, melempar buku catatannya. Tapi bagaimana, Arga? Ini? Kerjakan. Lembur malam ini. Kita tidak akan kalah dari gembel itu. Tapi di dalam hatinya, Arga tahu. Ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan hidup. Dan neraka mereka baru saja membuka gerbangnya. Malam itu, lantai 25 gedung Nusantara Group berubah menjadi ruang siksa pribadi bagi Arga dan Rania. Lampu-lampu telah diredupkan, menyisakan area kerja mereka yang terang benderang seperti panggung interogasi. Staf lain sudah pulang berjam-jam lalu, meninggalkan keheningan yang hanya dipecah oleh suara ketukan keyboard yang panik dan helaan napas yang frustrasi. Waktu menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Tidak mungkin. Vendor catering bintang 5 menertawakanku. Rania membanting gagang telepon. Matanya merah dan bengkak karena menangis dan menatap layar. Mereka bilang, 100 juta hanya cukup untuk membeli snack box mereka, bukan untuk gala dinner. Arga mengusap wajahnya kasar. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan. Dasinya telah dilonggarkan, dan kemeja mahalnya lepek oleh keringat dingin. Cari vendor kecil. Vendor pinggir jalan kalau perlu. Aku tidak perlu. Vendor pinggir jalan untuk Dewan Direksi Surya Kencana Group. Kamu sudah gila, Arga? Aulia akan menguliti kita hidup-hidup, pekik Rania. Lalu kamu mau bagaimana? Arga menggebrak meja, suaranya menggema di ruangan kosong. Kamu pikir aku punya tongkat sihir? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku. Rania berdiri, tak terima. Kamu yang menceraikannya. Kamu yang bilang dia gembel. Aku hanya membantumu menyingkirkannya. Membantu? Kamu menyiksanya, Rania. Kamu menjambatnya, kamu menamparnya. Dan tepung itu. Ya Tuhan, tepung itu. Arga menjambak rambutnya sendiri. Kamu pikir dia lupa? Dia menyebutnya tadi. Dia ingat setiap detailnya. Kepanikan membuat mereka saling menyerang, seperti dua tikus yang terperangkap dalam kotak yang sama. Mereka tahu, Aulia tidak hanya memberi mereka tugas. Aulia sedang mengasah pisaunya pelan-pelan. Kita tidak punya pilihan, desis Arga setelah hening sesaat, matanya menyipit licik. Telepon vendor sound system langganan kita. Bilang kita ada proyek darurat. Soal pembayaran, bilang saja, anggarannya salah ketik Bipo. Kita akan merevisi anggaran dari pos lain nanti. Rania terbelalak. Itu manipulasi data, Arga. Itu korupsi. Itu namanya bertahan hidup,
bentak Arga. Kita buat proposalnya terlihat masuk akal. Pakai vendor fiktif untuk beberapa pos, lalu alihkan dananya ke catering dan dekorasi. Kita tidak akan gagal. Aku tidak akan membiarkan gembel itu menang. Rasa takut akan kehancuran ternyata lebih kuat dari prinsip. Dengan tangan gemetar, Rania mulai membuka file vendor lama mereka, mencari celah. Pukul 7.45 pagi. Arga dan Rania terlihat seperti mayat hidup. Mereka tidak tidur, tidak mandi, hanya mencuci muka di toilet kantor. Proposal setebal 50 halaman, penuh dengan angka-angka palsu, janji-janji kosong, dan kebohongan yang dirangkai dengan indah, tercetak rapi di atas meja. Ayo, kata Arga, suaranya serak. Mereka berjalan ke lift lantai 30. Kali ini, mereka tidak lagi menjadi tontonan. Staf lain yang baru berdatangan hanya menatap mereka dengan campuran kasihan dan jijik. Pasangan emas itu kini terlihat lebih kusam dari petugas kebersihan. Pukul 8 tepat. Mereka masuk ke ruang dewan. Aulia sudah duduk di sana. Berbeda dengan mereka, Aulia tampak segar bugar. Pagi ini ia mengenakan dress kerja berwarna biru navy yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan aroma parfum mahalnya yang lembut dan mahal memenuhi ruangan. Di sampingnya, Pak Bima berdiri kaku, memegang tablet. Tepat waktu, kata Aulia tanpa basa-basi. Presentasikan. Arga menelan ludah, mencoba memanggil sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia menyalakan proyektor. Selamat pagi, Bu Surya Kencana. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami telah merancang sebuah konsep, Malam Gemilang Nusantara. Selama 20 menit, Arga berbicara. Ia mengeluarkan semua jargon pemasaran yang ia kuasai. Ia menampilkan mood board dekorasi yang ia curi dari internet, daftar menu fine dining yang belum dikonfirmasi vendor manapun, dan rundown acara yang terlihat profesional. Rania hanya duduk diam, menunduk, berdoa dalam hati. Aulia mendengarkan tanpa ekspresi. Ia hanya mengetuk-ngetukkan kuku manicurenya yang sempurna di permukaan meja kayu. Dan dengan demikian, Arga menutup presentasinya, mencoba tersenyum. Kami yakin, dengan anggaran 100 juta, kami bisa menyajikan malam yang tak terlupakan sesuai arahan Ibu. Hening. Ketukan kuku Aulia berhenti. Pak Bima, kata Aulia pelan. Ya, Bu. Tolong bacakan email dari vendor Jaya Abadi Catering. Jantung Arga dan Rania seolah berhenti berdetak. Jaya Abadi Catering adalah salah satu vendor yang mereka masukkan dalam proposal dengan angka yang sudah mereka manipulasi. Pak Bima membaca dari tabletnya dengan suara datar. Selamat pagi, Pak Bima. Menindaklanjuti permintaan penawaran dari Pak Arga semalam, kami informasikan bahwa anggaran 30 juta rupiah yang diajukan untuk 500 peks menu fine dining adalah hal yang tidak masuk akal dan menghina profesionalisme kami. Anggaran tersebut hanya cukup untuk 100 peks menu coffee break standar. Terima kasih. Wajah Arga pucat pasi. Aulia sudah memeriksa vendornya sebelum presentasi ini dimulai. Dan juga, lanjut Aulia, suaranya masih tenang. Telepon dari CV Sinar Gemilang Dekorasi. Yang di proposal Anda tulis akan menyediakan full grandeur ballroom setup seharga 20 juta. Pak Bima menggeser layarnya. Mereka menelepon saya pribadi setengah jam yang lalu. Mengeluh bahwa Pak Arga memaksa mereka menerima proyek dengan janji pembayaran susulan dari anggaran lain. Mereka menolak bekerja sama karena khawatir ini adalah modus penipuan. Brat! Rania menjatuhkan pulpennya. Suaranya terdengar memekakkan di ruangan yang sunyi itu. Aulia berdiri. Ia berjalan pelan mendekati Arga dan Rania. Suara heelsnya di lantai marmer adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Ia berhenti di depan Arga. Anda tidak hanya gagal, bisiknya. Anda berbohong. Anda memanipulasi data. Dan Anda mencoba menipu saya di hari pertama saya. Bu, saya bisa jelaskan. Arga panik. Ini hanya draft kasar. Anggarannya terlalu kecil. Kami hanya... Anggaran kecil adalah ujian kreativitas, potong Aulia, suaranya kini sedingin es. Tapi Anda tidak kreatif, Arga. Anda hanya seorang penipu.
Sama seperti dulu. Anda menipu saya untuk percaya Anda mencintai saya, padahal Anda hanya mengincar kenyamanan. Ia beralih ke Rania, yang kini menangis tanpa suara. Dan Anda? Rania, Aulia mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke mata Rania yang penuh ketakutan. Anda tidak berubah. Selalu mengambil jalan pintas. Mencuri suami orang, dan sekarang mencoba mencuri uang perusahaan. Kami tidak mencuri, pekit Rania. Oh, belum, senyum Aulia mengembang. Tapi Anda sudah memulainya. Vendor fiktif? Revisi anggaran dari pos lain? Itu terminologi yang Anda gunakan, bukan? Aulia menepuk bahu Arga pelan, gerakan yang terasa seperti tamparan keras. Proposal ini sampah. Sama seperti Anda berdua. Ia berjalan kembali ke kursinya. Kalian punya 24 jam lagi, kata Aulia. Buat proposal baru. Kali ini, dengan anggaran yang sama, 100 juta. Dan saya mau setiap vendor yang kalian ajukan, mengirimkan surat konfirmasi tertulis ke email Pak Bima bahwa mereka setuju dengan anggaran itu. Tanpa paksaan, tanpa janji palsu. Ini lebih mustahil dari yang pertama. Oh, Aulia menambahkan, seolah baru teringat sesuatu. Karena kinerja kalian pagi ini sangat mengecewakan. Saya akan memotivasi kalian. Aulia menekan tombol intercom di mejanya. Keamanan, silakan masuk. 2 satpam masuk. Tolong, kata Aulia, menunjuk Arga dan Rania. Pindahkan meja mereka berdua. Dari lantai 25. Arga sedikit bingung. Dipindahkan kemana, Bu? Aulia tersenyum. Senyum terlebar yang mereka lihat hari itu. Ke lobi, katanya. Tepat di sebelah pintu masuk utama. Di depan meja resepsionis. Apa? Saya mau semua orang, semua tamu, semua klien yang masuk ke gedung ini, melihat wajah-wajah tim pemasaran terbaik. Saya sedang bekerja keras di proposal pesta ini. Biar mereka termotivasi oleh tatapan semua orang. Ini bukan lagi penghinaan. Ini adalah eksekusi publik. Kalian boleh mulai memindahkan barang-barang kalian, usir Aulia. Waktu 24 jam kalian dimulai dari sekarang. Arga dan Rania keluar dari ruangan itu bukan lagi sebagai manajer. Mereka keluar sebagai pesakitan yang akan dipajang di depan umum. Dan di lantai 25, seluruh karyawan sudah menunggu. 2 satpam dan petugas office Bu sudah berdiri di depan meja Arga dan Rania, siap mengangkut komputer mereka. Tawa yang kemarin hanya berupa bisikan, kini mulai terdengar lebih jelas. Neraka Aulia baru saja naik level. Jika lantai 25 adalah neraka yang privat, lobi utama gedung Nusantara Group adalah panggung eksekusi publik. Proses pemindahan meja mereka adalah tontonan pertama. 2 satpam dan seorang office Bu mendorong troli berisi komputer, tumpukan dokumen, dan barang-barang pribadi Arga dan Rania keluar dari lift karyawan. Seluruh lantai 25 berbaris di koridor, berpura-pura hendak ke toilet atau mengambil kopi, padahal mata mereka melahap pemandangan itu. Arga, manajer senior yang angkuh itu, kini berjalan di belakang troli seperti narapidana yang digiring. Rania, si cantik yang selalu jadi pusat perhatian, berjalan menunduk, rambutnya yang lepek menutupi wajahnya yang sembab. Meja mereka diletakkan di area yang paling strategis dan paling hina. Tepat di sebelah pos keamanan, menghadap langsung ke pintu masuk utama yang berputar tanpa henti. Di belakang mereka, para resepsionis cantik saling berbisik dan tertawa kecil di balik tangan mereka. Silakan, Pak, Bu. Sudah kami sambungkan komputernya, kata satpam itu dengan nada yang dibuat-buat sopan, namun matanya jelas-jelas mengejek. Arga dan Rania duduk. Kaku. Dunia mereka kini adalah akuarium. Jam pertama adalah siksaan murni. Setiap karyawan yang masuk untuk bekerja, dari staf junior hingga manajer divisi lain, akan memperlambat langkah mereka saat melewati lobi. Mereka menatap. Sebagian terang-terangan, sebagian melirik. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang tersenyum puas. Arga dan Rania adalah ikan asin yang dijemur di depan umum. Ya Tuhan, Arga, aku tidak bisa, bisik Rania, suaranya bergetar. Semua orang melihat kita. Aku mau ke toilet. Duduk, desis Arga,
Rahangnya mengeras. Ia berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya, mengetik di keyboard dengan membabi buta, berpura-pura sibuk. Jangan beri mereka tontonan. Tapi kita mau kerja apa? Proposalnya, kerjakan saja, bentak Arga pelan. Masalahnya, bekerja di lobi adalah mustahil. Suara pengumuman dari resepsionis, dering telepon pos keamanan, obrolan tamu yang menunggu, dan lalu lalang kurir paket yang hilir mudik membuat mereka tidak bisa fokus. Setiap kali Rania mencoba menelepon vendor, ia harus mengecilkan suaranya. Halo, CV Bunga Indah? saya Rania, dari Nusantara. Ha? Apa? Maaf, di sini berisik. Rania menutup telepon dengan frustrasi. Vendor itu pasti menganggapnya tidak profesional. Pukul 12 siang. Waktu makan siang. Ini adalah gelombang penghinaan kedua. Ratusan karyawan turun ke lobi untuk keluar makan. Mereka kini berkerumun, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Arga dan Rania menjadi tontonan utama jam makan siang. Kasihannya, Pak Arga. Dulu sombongnya minta ampun. Bu Rania juga. Dulu kalau jalan dagunya ke atas terus. Sekarang nunduk kayak kura-kura. Ini pasti ulah Bu Aulia. Gila balas dendamnya berkelas. Arga dan Rania tidak berani beranjak untuk makan. Mereka terperangkap di meja mereka, kelaparan, dan terhina. Pukul 12.30. Pintu kaca utama berdenting. Rombongan Aulia, terdiri dari Pak Bima dan dua direktur lainnya, berjalan santai melintasi lobi, sepertinya hendak pergi makan siang mewah. Aulia, yang hari itu tampak bersinar dalam balutan dress sutra berwarna zamrud, berhenti tepat di depan meja Arga. Seluruh lobi mendadak hening. Pak Arga, Bu Rania, sapa Aulia, suaranya terdengar manis dan ringan, kontras dengan tatapan matanya yang sedingin baja. Bagaimana? Apakah lokasinya nyaman? Saya pikir, sirkulasi udara di sini lebih baik daripada di lantai 25. Arga mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ia tidak tidur 48 jam. Bu, ini tidak adil. Kami tidak bisa bekerja di sini. Aulia tertawa kecil. Tawa yang merdu, namun terdengar seperti cambuk bagi Arga. Tidak bisa bekerja? Aulia menoleh ke Pak Bima. Pak Bima, apa saya salah dengar? Bukankah dulu Pak Arga yang bilang bahwa seorang profesional sejati bisa bekerja di mana saja, bahkan di tengah pasar malam sekalipun? Saya ingat sekali kata-kata itu saat dia memarahi staf magang dulu. Wajah Arga memucat. Dia ingat. Itu kata-katanya. Dan Anda, Rania, Aulia beralih. Penampilannya sangat kontras. Aulia yang wangi dan sempurna, berhadapan dengan Rania yang kusam, berminyak, dan putus asa. Penampilan Anda sungguh mengecewakan. Sebagai representasi perusahaan, walaupun Anda duduk di lobi, tolong jaga penampilan. Anda terlihat berantakan. Bagi Rania, yang harga dirinya bergantung pada penampilannya, hinaan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Air matanya luruh seketika. Menangis? Aulia mengangkat alis. Menangis tidak akan membuat proposal itu selesai. Ngomong-ngomong, jam 8 pagi besok. Saya tidak menerima alasan. Selamat menikmati makan siang kalian. Aulia berbalik dan melangkah pergi, diiringi para direktur yang menahan tawa. Malam itu, lobi menjadi penjara mereka. Lampu diredupkan, AC menjadi dingin menggigit. Hanya mereka berdua dan satpam jaga malam. Putus asa? Tidak ada satupun vendor yang mau bekerja sama dengan anggaran 100 juta. Tidak ada jalan keluar. Pukul 7.50 pagi keesokan harinya. Arga dan Rania masih di meja yang sama. Mereka sudah pasrah. Proposal di depan mereka kosong. Mereka gagal total. Karyawan pagi mulai berdatangan, menatap pemandangan menyedihkan dua manajer yang kini terlihat seperti gembel. Pukul 8 tepat. Lift kaca di tengah lobi turun. Aulia berdiri di dalamnya, menatap lurus ke arah mereka. Pintu lift terbuka. Aulia melangkah keluar, anggun seperti biasanya. Ia berjalan lurus ke meja mereka, tidak memedulikan puluhan pasang mata yang kini menonton drama pagi itu. Proposalnya, kata Aulia. Bukan pertanyaan, tapi perintah. Arga menatap layar komputernya yang kosong.
Ia menatap Rania yang gemetar tak terkendali. Harga dirinya hancur. Karirnya tamat. Ketakutan akan masa depan, cicilan mobil mewah, apartemen, gaya hidup, melandanya. Perlahan, Arga berdiri. Dia tidak bisa menatap mata Aulia. Bu? Suaranya pecah. Dia menarik napas. Lalu, di depan seluruh karyawan, di depan resepsionis, di depan satpam, Arga, sang manajer senior yang angkuh, membungkukkan badannya dalam-dalam. Kami menyerah, katanya, suaranya tercekat. Anggarannya mustahil. Kami tidak bisa. Kami minta maaf. Rania, melihat Arga bersujud, langsung ambruk dari kursinya. Ia bersimpuh di lantai marmer yang dingin, menangis meraung-raung. Ampun, Bu. Ampun. Jangan pecat kami, isak Rania, tidak peduli lagi pada tatapan orang. Saya akan lakukan apa saja. Tolong, jangan hancurkan kami. Saya akan lakukan apa saja. Aulia menatap dua sosok yang hancur di depannya. Yang satu membungkuk, yang satu bersujud. Apa saja? Ulang Aulia, suaranya pelan. Apa saja, Bu? Apa saja? Pekik Arga. Dia telah membuang harga dirinya. Aulia tersenyum tipis. Bagus. Saya suka orang yang menepati janji. Ia menatap Rania yang masih bersimpuh. Berdiri. Anda mengotori lantai. Rania bangkit dengan gemetar. Proposal lupakan, kata Aulia. Arga dan Rania mengangkat wajah mereka. Ada sedikit harapan. Saya sudah menugaskan tim profesional untuk mengurusnya tadi malam. Mereka bekerja dengan anggaran 5 miliar, anggaran yang sesungguhnya, kata Aulia santai. Arga dan Rania tertegun. Jadi semua ini hanya permainan? Tapi, Aulia melanjutkan, pesta tetap berjalan. Dan kalian berdua masih menjadi bagian dari tim. Bagian apa, Bu? Tanya Arga, takut. Kalian tadi bilang akan melakukan apa saja, bukan? Aulia menatap Rania. Rania. Anda dulu sangat ahli di dapur. Kreatif, dengan bahan makanan. Anda akan menjadi penanggung jawab catering. Bukan mengatur. Tapi melayani. Mata Rania membelalak ngeri. Anda akan memakai seragam pelayan, lanjut Aulia. Anda akan memastikan piring saya tidak pernah kosong. Anda akan memastikan minuman para tamu terisi. Anda akan melayani saya. Aulia beralih ke Arga. Dan Anda, Arga, Anda akan jadi koordinator kebersihan. Anda akan memastikan ballroom bersih sebelum acara, dan Anda akan memimpin tim cleaning service setelah acara. Saya mau lantai itu berkilau. Ini lebih buruk dari pemecatan. Dan tentu saja, Aulia tersenyum. Selama pesta berlangsung, kalian berdua akan bertugas di area toilet VIP. Memastikan semuanya kering, wangi, dan tisu selalu tersedia untuk para tamu kehormatan saya. Arga dan Rania mematung. Dari manajer, menjadi penjaga toilet. Pesta dansanya tinggal 4 hari lagi, kata Aulia. Kalian bisa kembali ke lantai 25. Ambil seragam kalian di bagian housekeeping. Aulia berbalik, stilettonya berkelak-klik di lantai marmer. Selamat bekerja, katanya, tanpa menoleh. Arprega dan Rania ditinggalkan di lobi, hancur berkeping-keping, diiringi tawa tertahan dari seluruh penjuru lobi. 4 hari berikutnya adalah kabut penderitaan. Arga dan Rania tidak lagi bekerja di lobi. Mereka dipulangkan ke lantai 25, namun status mereka telah berubah secara fundamental. Tak ada lagi yang memanggil mereka Pak atau Bu dengan nada hormat. Yang ada hanya bisikan, tawa sinis, dan tatapan jijik. Mereka adalah paria. Perintah Aulia untuk mengambil seragam di bagian housekeeping adalah prosesi penyiksaan pertama. Kepala housekeeping, seorang ibu paruh baya bernama Bu Ida, adalah orang yang dulu sering dimarahi Rania karena hal-hal sepele. Hari ini, Bu Ida duduk di belakang mejanya dengan senyum penuh kemenangan. Pak Arga, Bu Rania, saya sudah siapkan seragamnya, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Ia meletakkan 2 set pakaian di atas meja. Untuk Arga, 1 set seragam cleaning service berwarna biru tua,
lengkap dengan topi. Untuk Rania, sebuah seragam pelayan standar, gaun hitam polos dengan celemek putih kecil. Ini? Rania menatap seragam pelayan itu dengan ngeri. Ini kan seragam pelayan part-time? Betul, Bu Rania, senyum Bu Ida mengembang. Arahan khusus dari Bu Aulia. Katanya, Ibu akan bertugas khusus melayani meja VVIP. Jadi, harus pakai ini. Rania gemetar. Ia membayangkan dirinya memakai baju pelayan ini di depan kolega-koleganya. Arga, yang jiwanya sudah mati, hanya mengambil seragam biru itu. Pakai saja, Ran. Kita tidak punya pilihan. Oh, dan ini, Bu Ida menyodorkan 2 name tag laminasi sederhana. Yang satu bertuliskan, Arga, kebersihan. Yang satu lagi, Rania, pelayan. Tidak ada jabatan. Tidak ada divisi. Hanya fungsi. Malam pesta pun tiba. Grand Ballroom Hotel Bintang 7 disulap menjadi negeri dongeng. Anggaran 5 miliar dari Aulia terlihat di setiap sudut. Rangkaian bunga impor setinggi manusia, lampu kristal raksasa yang berkilauan, dan panggung megah dengan full orkestra. Para tamu, dewan direksi, mitra bisnis, pejabat, datang dalam balutan tuxedo dan gaun malam termahal mereka. Di balik kemewahan itu, neraka pribadi Arga dan Rania dimulai. Arga ditempatkan di pintu masuk toilet VIP pria. Ia berdiri kaku dalam seragam birunya yang sedikit kebesaran. Tugasnya, memastikan lantai kering, wastafel bersih, dan tisu selalu tersedia. Setiap tamu pria yang masuk menatapnya dengan aneh. Beberapa mengenalinya. "Loh, Pak Arga? Sedang apa di sini?" tanya seorang manajer dari divisi keuangan, bingung. Arga hanya bisa menunduk, wajahnya merah padam. "Permisi, Pak, saya sedang bertugas." "Bertugas?" Pria itu tertawa. "Bertugas apa? Jadi penjaga toilet?" "Ada-ada saja." Pria itu masuk sambil terkekeh, meninggalkan Arga yang ingin mati di tempat. Sementara itu, Rania berada di area servis, di belakang panggung. Ia gemetar hebat. Catering manager dari hotel, seorang pria Prancis yang galak, meneriakinya. "Rania, mana name tag kamu?" "Pakai." Rania memasang name tag, pelayan, di dadanya. Rasanya seperti dicap dengan besi panas. "Meja VVIP nomor 1. Itu meja Ibu Surya Kencana. Kamu hanya melayani meja itu." "Mengerti? Jangan sampai ada kesalahan, atau kamu saya usir." "Bah, Pak?" Rania mengambil nampan perak berisi appetizer mewah. Tangannya gemetar begitu hebat hingga piring-piring kecil itu bergemeletup. Di tengah ballroom, Aulia adalah bintangnya. Ia baru saja tiba, membuat semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dengan belahan tinggi dan punggung terbuka. Rambutnya disanggul modern, dan berlian di leher serta telinganya berkilauan membutakan. Ia adalah definisi dari kekuasaan, kekayaan, dan kecantikan yang mematikan. Para direktur mengerubunginya. Pak Bima memperkenalkannya ke para tamu penting. "Inilah, Ibu Aulia Surya Kencana. Kekuatan baru di balik Nusantara Group." Aulia tersenyum, menerima segelas sampanye dari pelayan, bukan Rania. Matanya berkeliling ruangan, dan ia melihatnya. Ia melihat Arga yang menunduk di pintu toilet. Ia melihat Rania yang berjalan kaku dari dapur, membawa nampan. Senyum di wajah Aulia semakin dalam. Pertunjukan dimulai. Aulia duduk di meja VVIP, dikelilingi orang-orang terpenting. Rania, dengan jantung berdebar, mendekati meja itu. Ini adalah pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan Aulia sebagai pelayan. "Permisi, Bu," bisik Rania, suaranya nyaris tak terdengar. Aulia sedang tertawa dengan seorang investor. Ia menoleh sedikit ke Rania. Tatapannya dingin. "Letakkan di sana," katanya singkat, menunjuk area kosong di meja. Saat Rania meletakkan piring, tangannya menyenggol gelas air putih di depan Aulia. Gelas itu goyang, menumpahkan sedikit air ke taplak meja. "Maaf, Bu." Rania panik, ia mencoba mengelapnya dengan celemeknya. "Jangan sentuh meja saya dengan kain kotor itu," desis Aulia.
Suara musik orkestra menyembunyikan nada mengancam itu dari tamu lain. Rania menarik tangannya, kaku. Kamu ini bagaimana, sih? Aulia menatapnya. Bekerja tidak becus. Sama seperti dulu. Selalu ceroboh. Rania ingin menangis. Panggil petugas kebersihan, perintah Aulia, suaranya datar. Meja ini basah. Cepat. Tapi, Bu, Rania tidak sanggup memanggil Arga ke sini. sekarang. Dengan kaki lemas, Rania berjalan melintasi ballroom menuju toilet VIP. Para karyawan dari divisi pemasaran, anak buah Arga dan Rania dulu, menatapnya dengan mulut ternganga. Mereka melihat seragamnya. Mereka melihat name tag-nya. Mereka melihat kehancurannya. Rania tiba di depan Arga. Arga? Bisiknya, air matanya sudah mengalir. Arga mengangkat wajahnya yang kuyu. Ada apa? Meja-meja Bu Aulia basah. Kamu disuruh ke sana. Mata Arga membelalat. Ke tengah ballroom? Sekarang? Dia yang menyuruh, isak Rania. Arga memejamkan mata sejenak. Ini dia. Puncak dari penghinaan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ember pel kecil dan kain lap yang sudah disiapkan hose keeping untuk situasi darurat. Diiringi tatapan ratusan pasang mata, Arga, mantan manajer senior, berjalan melintasi ballroom yang mewah, mengenakan seragam cleaning service, membawa ember pel. Ia tiba di meja VVIP. Aulia bahkan tidak menatapnya. Ia masih asyik mengobrol. Itu, di sana, Rania menunjuk noda air kecil itu. Di depan para direktur, di depan investor, di depan Aulia yang mengabaikannya, Arga berjongkok. Ia mengelap tumpahan air di lantai dan di taplak meja. Saat itulah, Aulia menghentikan obrolannya. Ia menatap ke bawah, ke arah Arga yang sedang berjongkok di kakinya. Ia tersenyum sinis. Kerja yang bagus. Pastikan kering. Saya tidak suka lantai yang becek. Lalu ia beralih ke Rania, yang berdiri kaku di sebelahnya. Aulia mengambil sepotong canape dari piring yang dibawa Rania. Ia menggigitnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Wajahnya berkerut pura-pura jijik. Astaga, ini rasa apa? Hammer? Aulia menatap Rania. Sama seperti masakanmu dulu. Selalu tidak enak. Itu adalah referensi langsung ke hari di mana Rania melemparkan semangkuk tepung ke wajah Aulia, berteriak bahwa masakan Aulia tidak enak. Ambil ini, Aulia menyodorkan piring itu ke Rania. Buang. Dan jangan kembali ke meja saya sampai makanan utama disajikan. Kamu merusak pemandangan. Rania mengambil piring itu, tangannya gemetar hebat. Arga masih berjongkok di lantai, mengelap. Pasangan emas itu, mantan suami yang sombong dan pelakor yang kejam, kini bersujud di kaki Aulia. Satu sebagai pelayan yang dihina, satu lagi sebagai petugas kebersihan. Dan pesta baru saja dimulai. Musik orkestra yang megah berhenti sejenak. Seluruh ballroom hening. Para tamu, yang baru saja menikmati hidangan utama yang mewah, mengarahkan perhatian mereka ke panggung. Pak Bima, yang bertindak sebagai pembawa acara malam itu, melangkah ke podium. Hadirin sekalian, suaranya menggema. Malam ini adalah malam yang bersejarah. Malam perayaan sekaligus malam dimulainya era baru bagi Nusantara Group. Dengan penuh hormat, mari kita sambut kekuatan dan visi baru kita, Chief Executive Officer Surya Kencana Group sekaligus pemilik baru Nusantara Group, Ibu Aulia Surya Kencana. Tepuk tangan membahana. Sebuah lampu sorot menyorot Aulia saat ia bangkit dari meja VVIP-nya. Gaun merah darahnya seolah menyala di tengah ruangan. Ia melangkah anggun ke atas panggung, senyumnya membius ratusan tamu penting malam itu. Di sudut ruangan, Rania berdiri mematung di area servis, memegang nampan kotor. Jantungnya berdebar-debar tak karuan. Di pintu toilet VIP, Arga mengintip dari celah pintu. Ia mengenakan topi cleaning service-nya, menutupi matanya, namun ia tidak bisa berhenti menonton. Selamat malam, semuanya, suara Aulia lembut namun bertenaga, memenuhi ruangan. Saya sangat tersanjung dengan kehadiran Anda semua. Malam ini, kita merayakan pencapaian luar biasa dari Nusantara Group. Aulia memulai pidatonya dengan fasih. Ia berbicara tentang visi,
tentang masa depan, tentang integrasi dengan Surya Kencana Group. Ia memuji para karyawan, secara umum, atas dedikasi mereka. Para tamu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Dan tentu saja, lanjut Aulia, nadanya sedikit berubah, pesta semewah ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dari tim yang berdedikasi. Di area servis, catering manager menyikut Rania. Dia memuji kita. Berdiri yang tegak. Aulia tersenyum tipis. Saya percaya pada kerja keras. Saya percaya pada integritas. Dan saya percaya bahwa setiap hutang harus dibayar lunas. Suasana sedikit berubah. Para tamu merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicara Aulia. Sebenarnya, Aulia melanjutkan, berjalan pelan ke tepi panggung. Pesta ini hampir saja terlihat sangat berbeda. Awalnya, saya memberikan ujian kecil kepada 2 manajer senior di sini. Saya memberi mereka anggaran 100 juta rupiah. Terdengar tawa kecil dari para tamu. 100 juta? Untuk pesta di hotel ini? Itu lelucon. Ya, 100 juta, Aulia mengangguk. Saya ingin tahu seberapa kreatif mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika dihadapkan pada tantangan, mereka tidak menjadi kreatif. Mereka menjadi koruptif. Hening. Kata, koruptif, terdengar seperti bom. Pak Bima, panggil Aulia. Tolong tampilkan proposal awal mereka di layar utama. Mata semua orang beralih ke layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan. Kini, layar itu menampilkan file proposal yang Arga dan Rania buat di bab 3. Lengkap dengan daftar vendor fiktif dan manipulasi anggaran. Wajah Arga di pintu toilet menjadi seputih kertas. Rania mulai gemetar hebat, nampan di tangannya berjatuhan. Ini, suara Aulia menjadi dingin, menunjuk ke layar, adalah proposal untuk mencuri. Upaya penipuan yang dirancang oleh 2 manajer yang paling saya percayai di divisi pemasaran. Aulia mengangkat tangannya ke arah operator lampu. Tolong, berikan lampu sorot untuk 2 bintang kita malam ini. Seketika, 2 lampu sorot yang tajam menyala, membelah kegelapan ballroom. Lampu sorot pertama menyorot lurus ke pintu toilet VIP, menghantam wajah Arga yang pucat pasi dalam seragam biru cleaning servisnya. Lampu sorot kedua menyorot ke area servis, menimpa Rania yang gemetar ketakutan dalam seragam pelayan hitam putihnya. Ratusan pasang mata kini beralih dari Aulia ke 2 sosok hina itu. Terdengar desahan kaget, lalu tawa kecil, lalu suara orang-orang yang mulai berbisik dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Lihat mereka baik. Suara Aulia kini menggelegar, tak ada lagi kelembutan di dalamnya. Inilah wajah-wajah profesional itu. Yang satu, Pak Arga, mencoba memanipulasi data keuangan perusahaan. Dan yang satu lagi, Bu Rania. Mata Aulia terkunci pada Rania. Lampu sorot itu membuat air mata Rania yang mulai mengalir tampak berkilauan. Bu Rania, lanjut Aulia, suaranya kini terdengar sinis. Adalah seorang wanita dengan banyak bakat. Termasuk ahli dalam menyiksa orang lain. Para tamu terdiam. Ini lebih dari sekadar masalah korupsi. Aulia menceritakan sebuah kisah. Bertahun-tahun lalu, ada seorang wanita yang lugu. Ia hidup sederhana dan sangat mencintai suaminya. Wanita itu memasak untuk suaminya setiap hari. Tapi, ada wanita lain yang datang. Wanita simpanan suaminya. Wanita simpanan ini membenci si istri. Napas Rania tercekat. Suatu hari, lanjut Aulia, suaranya bergema penuh amarah yang tertahan, si istri sedang memasak di dapur. Wanita simpanan itu datang. Ia bilang masakan si istri tidak enak. Lalu, ia mengambil semangkuk penuh tepung terigu. Aulia berjalan mendekati Rania, yang kini disorot lampu dan ditonton semua orang. Rania mundur selangkah, menabrak troli piring. Wanita itu melemparkan tepung itu ke wajah si istri. Teriak Aulia. Dia menjambak rambutnya. Dia menendang perutnya. Dia meludahinya. Hanya karena si istri dianggap miskin dan kampungan. Seluruh ballroom terperangah. Mereka syok mendengar kekejaman itu. Arga, di sisi lain ruangan, menutup matanya. Dia ingat hari itu. Dia ada di sana.
Dan dia tidak melakukan apa-apa. Kalian tahu siapa wanita lugu itu? Aulia kembali ke panggung, berdiri di tengah sorotan utama. Wanita itu adalah saya. Gasps, dan wanita kejam yang melempar tepung itu. Aulia mengangkat tangannya, jarinya menunjuk lurus ke Rania. Adalah dia. Rania. Sang pelakor. Rania menjerit. Ia ambruk ke lantai, menutupi wajahnya. Dan pria pengecut yang membiarkan istrinya disiksa lalu menceraikannya karena mengira istrinya miskin. Aulia mengalihkan jarinya ke Arga. Adalah dia. Arga, mantan suami saya. Pesta itu berubah menjadi pengadilan publik. Nusantara Group tidak punya tempat untuk pencuri, teriak Aulia. Tidak punya tempat untuk perundung. Dan tidak punya tempat untuk sampah masa. Arga, dilanda kepanikan murni, berbalik dan mencoba lari. Tapi dua pengawal pribadi Aulia yang berbadan besar sudah menunggunya. Mereka mencengkeram lengannya. Lepaskan. Lepaskan aku. Arga meronta. Rania. Arga. Aulia memanggil nama mereka untuk terakhir kalinya lewat mikrofon. Atas usaha korupsi dan tindakan tidak bermoral. Kalian berdua, malam ini juga, di depan semua orang. Rania menangis histeris di lantai. Keamanan, perintah Aulia. Bawa mereka keluar. Seret mereka jika perlu. Usir mereka dari hotel ini sekarang. Para tamu menyingkir, memberi jalan. Dua satpam hotel mengangkat Rania yang sudah lemas. Dua pengawal Aulia menyeret Arga yang meronta-ronta. Mereka diseret melintasi ballroom yang mewah. Melewati meja-meja kolega mereka. Melewati para direktur. Melewati tatapan jijik dan kamera ponsel yang merekam kehancuran mereka. Pintu ballroom terbanting menutup di belakang mereka. Di dalam, keheningan total. Aulia berdiri di panggung. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia tersenyum cerah, seolah tidak terjadi apa-apa. Mohon maaf atas gangguan teknis barusan, katanya dengan nada ringan. Membersihkan sampah memang terkadang sedikit berisik. Tawa meledak di ballroom. Diikuti tepuk tangan yang lebih meriah dari sebelumnya. Sekarang, Aulia mengangkat gelas sampanyenya. Mari kita lanjutkan pestanya. Orkestra, silakan. Musik kembali mengalun. Para tamu bersulang. Pesta kembali hidup, jauh lebih meriah dari sebelumnya. Aulia telah membersihkan rumahnya, dan semua orang merayakannya. Pintu ballroom yang megah itu terbanting menutup. Suara musik orkestra dan tawa riang para tamu pesta seketika lenyap, digantikan oleh keheningan lorong servis hotel yang dingin. Arga dan Rania tidak diusir lewat lobi utama yang mewah. Mereka diseret lewat jalan tikus, melewati dapur yang bau, dan akhirnya dilemparkan begitu saja ke pintu keluar area bongkar muat di belakang hotel. Lepaskan saya. Anda tidak tahu siapa saya. Arga masih meronta, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya yang terakhir. Kami tahu betul Anda siapa, Pak, kata salah satu pengawal Aulia dengan nada datar. Cengkeramannya mengerat di lengan Arga. Anda adalah sampah. Perintah Bu Aulia jelas. Dengan satu dorongan kasar terakhir, Arga dan Rania terlempar keluar ke lorong belakang yang gelap dan basah. Hujan gerimis baru saja turun, membuat bau tempat sampah di dekat mereka semakin menyengat. Pintu besi di belakang mereka tertutup dan terkunci, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Arga, dalam seragam cleaning servisnya yang kotor. Rania, dalam seragam pelayannya yang kini ternoda air mata dan lumpur. Hening. Hanya suara isak tangis Rania yang tertahan. Ini. Arga gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah dan rasa malu yang tak terhingga. Ini semua karenamu. Aku, pekik Rania, suaranya serak. Tidak tahu itu. Korupsi itu. Itu semua kau, Arga. Kau yang menyeretku ke dasar. Dan kau. Arga balas berteriak, wajahnya hanya beberapa senti dari Rania. Cerita tepung itu. Kau pikir dia akan melupakannya? Kau yang memulai perang ini, Rania. Aku hanya memberinya pelajaran. Dia wanita miskin sialan yang. Dan dia bukan wanita miskin, bodoh, raung Arga. Dia Aulia Surya Kencana. Dia pemilik perusahaan. Dia.
Arga meninju dinding di sebelahnya. Rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Saat itulah, ponsel mereka, yang masih ada di saku, mulai bergetar serentak. Bukan 1 atau 2 notifikasi, tapi puluhan, ratusan. Tangan Arga gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala, dibanjiri notifikasi dari grup WhatsApp kantor, LinkedIn, dan bahkan portal berita. Rekan kerja mereka telah menyebarkan videonya. Video Arga diseret. Video Rania bersujud. Video pidato Aulia. Lalu, sebuah notifikasi dari portal berita bisnis ternama muncul. Skandal Nusantara Group, 2 manajer senior dipecat secara publik dalam pesta perusahaan atas dugaan upaya korupsi. Tim PR Aulia bekerja cepat. Narasi sudah dikunci. Mereka berdua adalah penjahatnya. Tidak, ini tidak mungkin. Arga mencoba menelepon seseorang. Siapapun. Kontak di ban. Kontak headhunter. Semua panggilannya ditolak. Rania membuka ponselnya. Akun media sosialnya, yang dulu penuh pujian, kini dibanjiri hujatan. Dasar pelakor tidak tahu malu. Pencuri, pantas saja dipecat. Karma, menikmati karmamu, Rania. Dalam satu malam, mereka kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depan. Kita harus pergi dari sini, desis Arga, menarik lengan Rania. Mereka berjalan tertatih-tatih ke jalan raya. Hujan semakin deras, membasahi seragam hina mereka. Arga mencoba menghentikan taksi. 1, 2, 3 taksi melewatinya begitu saja. Penampilannya, petugas kebersihan basah kuyup di tengah malam, membuat mereka jijik. Akhirnya, sebuah taksi berhenti. Ke apartemen Serenia, kata Arga, menyebut alamat apartemen mewah mereka. Sopir taksi menatap mereka dari kaca spion. Serenia, kalian yakin? Bayar pakai apa? Arga merogoh sakunya, dompetnya, kartu kredit perusahaan. Pakai ini. Sopir itu tertawa. Maaf, Pak. Kartu itu barusan dinonaktifkan. Saya baru dapat notifikasi broadcast-nya. Semua aset Pak Arga dan Bu Rania dibekukan. Jantung Arga serasa berhenti berdetak. Mereka diblokir. Total. Mereka bahkan tidak punya uang untuk pulang. Hujan deras mengguyur mereka yang berdiri di trotoar. Diusir, dipermalukan, dibekukan, dan kini miskin. Benar-benar miskin. Sementara itu, jauh di atas kota yang basah, di penthouse pribadinya di puncak gedung Surya Kencana, Aulia berdiri di depan jendela kaca raksasa. Pesta telah usai. Ia sudah berganti pakaian, kini mengenakan jubah sutra lembut. Pak Bima berdiri di belakangnya, memegang tablet. Semua berjalan sesuai rencana, Bu Aulia, lapor Pak Bima. Tim media kita telah merilis pernyataan resmi. Berita korupsi mereka sudah menjadi headline di mana-mana. Saya jamin, tidak akan ada perusahaan di negara ini yang mau menyentuh mereka. Aulia mengangguk pelan, matanya menatap lampu-lampu kota di bawah. Pesan Anda, nikmati hasil pengkhianatan kalian, sudah tersampaikan dengan jelas, tambah Pak Bima. Keheningan menyelimuti ruangan. Bu, Pak Bima bertanya dengan hati-hati. Saya sudah mengabdi pada keluarga Surya Kencana selama 20 tahun. Saya melihat Anda tumbuh dewasa. Saya tidak pernah mengerti kenapa Anda melakukan semua ini. Aulia berbalik. Wajahnya yang cantik tampak lelah, namun ada sorot mata yang tajam di sana. Kenapa saya pura-pura hidup sederhana? Tanyanya. Bukan pura-pura, Bima. Aulia berjalan ke bar, menuang segelas air putih. Aku memang hidup sederhana. Aku muak dengan nama Surya Kencana. Aku muak dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena uang ayahku. Aku ingin sesuatu yang nyata. Ia berhenti sejenak, kenangan pahit itu kembali. Lalu aku bertemu Arga. Dia ambisius. Dia normal. Aku jatuh cinta padanya. Aku benar-benar mencintainya, Bima. Aku rela meninggalkan segalanya untuknya. Aku pikir, lanjut Aulia, suaranya sedikit bergetar, jika aku bisa hidup sebagai Aulia yang biasa, yang sederhana, yang lugu, aku akan menemukan kebahagiaan yang tulus. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya. Jadi,
Aku merahasiakan identitasku. Aku bekerja di balik layar. Aku menggunakan koneksiku secara diam-diam untuk membantunya. Setiap promosi yang dia dapatkan, setiap proyek besar yang dia menangkan, itu semua karena aku. Aku yang membukakan pintu untuknya, berharap dia akan bangga pada istrinya yang suportif. Aulia tertawa getir. Betapa bodohnya aku. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Tapi itu tidak cukup. Dia mulai memandangku rendah. Dia bilang aku, kampungan. Dia bilang aku, terlalu lugu. Dia bilang aku, tidak sepadan dengannya. Dia tidak sadar, wanita, kampungan, inilah yang membangun tahtanya. Dan puncaknya, mata Aulia menggelap, dia membawa wanita itu ke rumahku. Ke istanaku. Dan dia membiarkan wanita itu menyiksaku. Aulia meletakkan gelasnya dengan keras. Dia menceraikanku karena aku dianggap miskin. Ironis sekali. Dia membuang sumber kekayaan terbesarnya untuk wanita rendahan yang hanya menginginkan uangnya. Dia memilih pengkhianatan. Aulia menatap Pak Bima dengan mata sedingin es. Aku tidak pura-pura miskin untuk menjebaknya, Bima. Aku hidup sederhana untuk mencintainya. Tapi ketika dia mengkhianati cinta itu dan menginjak-injak harga diriku, dia membangunkan seekor iblis. Malam ini, kata Aulia, kembali menatap jendela, bukanlah balas dendam. Ini adalah penagihan utang. Mereka mengambil harga diriku. Aku mengambil masa depan mereka. Adil, bukan? Pak Bima menundukkan kepalanya. Saya mengerti, Bu. Sepenuhnya. Aulia menatap bayangannya di kaca. Wanita kuat yang telah menghancurkan dua kehidupan malam ini. Tak ada penyesalan. Hanya kelegaan yang dingin. Di bawah sana, di trotoar yang basah, Arga dan Rania berjalan tanpa tujuan. Hancur, terhina, dan benar-benar terpuruk. Persis seperti yang diinginkan Aulia. Hujan yang tadinya hanya gerimis kini berubah menjadi badai. Angin kencang menerpa Arga dan Rania, membuat seragam mereka yang tipis menempel lekat di kulit, memperlihatkan betapa menyedihkannya mereka. Sopir taksi tadi sudah lama pergi, meninggalkan mereka terdampar di trotoar seperti dua tikus got. Dibekukan, semua dibekukan. Arga bergumam seperti orang gila. Ia menatap layar ponselnya yang basah, mencoba aplikasi mobile bankingnya satu persatu. Akun Anda diblokir. Hubungi cabang terdekat. Semuanya sama. Kartu kredit, kartu debit, rekening tabungan, bahkan rekening investasinya. Aulia tidak main-main. Kekuatan Surya Kencana Group telah mencabut akses mereka ke dunia finansial hanya dalam hitungan menit. Kita tidak punya uang, Arga. Rania terisak, suaranya parau. Ia yang biasanya angkuh kini terlihat seperti anak kucing basah yang ketakutan. Bagaimana kita pulang? Arga tersentak. Benar, apartemen itu atas namaku. Dia tidak bisa mengambilnya. Sebuah harapan kecil menyala. Dengan sisa-sisa tenaga, Arga menarik Rania, memaksanya berjalan. Mereka tidak punya pilihan. Jarak ke apartemen mereka sekitar 5 kilometer. Mereka harus berjalan kaki menembus badai. Perjalanan itu adalah penyiksaan baru. Setiap langkah terasa berat. Sepatu pantofel Arga dan sepatu hak pelayan Rania sama sekali tidak dirancang untuk ini. Rania akhirnya melepaskan sepatunya, berjalan tanpa alas kaki di aspal yang dingin dan kotor. Orang-orang di beberapa warung tenda pinggir jalan menatap mereka dengan aneh. Seorang pria berseragam cleaning service dan seorang wanita berseragam pelayan berjalan di tengah hujan badai, keduanya tampak putus asa. Hampir 2 jam kemudian, mereka tiba di lobi mewah apartemen Serenia. Penampilan mereka sangat kontras dengan kemewahan lobi yang berlantai marmer dan beraroma diffuser mahal. Resepsionis yang biasa menyapa mereka dengan hormat, kini menatap mereka dengan kaget dan jijik. Pak Arga? Minggir. Aku mau ke unitku, bentak Arga, berjalan terhuyung melewati meja resepsionis. Tunggu, Pak. Resepsionis itu menekan tombol, dan 2 petugas keamanan apartemen segera muncul, menghalangi jalan mereka ke lift. Ada apa ini? Aku penghuni di sini, teriak Arga. Maaf, Pak Arga, kata petugas keamanan itu dengan nada tegas namun formal.
Akses SkyChart Anda sudah dinonaktifkan. Darah serasa surut dari wajah Arga. Apa maksudmu dinonaktifkan? Apartemen ini milikku. Aku membayarnya. Resepsionis itu menelan ludah, tampak tidak nyaman. Ada pemberitahuan dari manajemen gedung 1 jam yang lalu. Unit 2507. Sudah berganti kepemilikan. Tunggakan cicilan Anda. Tunggakan. Omong kosong. Pembayarannya auto debit. Benar, Pak. Dan auto debit bulan ini gagal, kata resepsionis itu pelan. Pihak bank langsung menarik kembali unitnya. Dan unit itu sudah langsung dibeli lunas oleh siapa? Surya Kencana Group, Pak. Unit Anda sudah bukan milik Anda lagi. Rania menjerit. Jeritan putus asa yang melengking tinggi. Ia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Tidak mungkin. Arga mundur selangkah. Dia tidak hanya memblokir rekening mereka. Dia mengambil semuanya. Mobil mewah mereka yang ada di basement sudah pasti ditarik. Apartemen mereka sudah dibeli. Pak, Bu, saya harus meminta Anda meninggalkan area lobi, kata petugas keamanan itu, kini suaranya lebih dingin. Tidak. Ini rumahku. Arga mencoba menerobos. Petugas keamanan itu tidak ragu. Mereka mencengkeram lengan Arga dan Rania lagi, dan menyeret mereka keluar. Untuk kedua kalinya malam itu, mereka dilempar ke jalanan yang basah. Kali ini, di depan rumah mereka sendiri. Haha. Arga tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Ia duduk di trotoar di bawah hujan, menengadah ke langit. Selesai? Semuanya selesai? Rania merangkak di aspal, mencengkeram kaki celana Arga. Arga, lakukan sesuatu. Telepon pengacaramu. Telepon keluargamu. Siapa? Telepon siapa, Ran? Arga menatapnya dengan mata kosong. Pengacaraku dibayar pakai apa? Uang? Kita tidak punya uang sepeser pun. Keluargaku? Mereka semua tahu aku dari berita. Mereka tidak akan mau mengakuiku. Inilah kenyataan pahitnya. Aulia telah menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Mereka bukan lagi siapa-siapa. Mereka tidak punya rumah. Tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya reputasi. Yang mereka miliki hanyalah seragam hina yang menempel di badan dan rasa malu yang akan mereka bawa seumur hidup. Aku membencimu. Desis Rania, memukul-mukul dada Arga yang basah. Aku membencimu. Harusnya aku tidak pernah meninggalkan suamiku yang dulu demi kau. Setidaknya dia kaya raya. Dan aku, balas Arga, mencengkeram pergelangan tangan Rania dengan keras. Harusnya aku tidak pernah menceraikan Aulia. Harusnya, kata yang paling menyakitkan malam itu. Di seberang jalan, dari dalam sedan hitam mewah yang terparkir dalam kegelapan, Pak Bima menyaksikan adegan menyedihkan itu. Ia menurunkan ponselnya. Sesuai perintah Anda, Bu, lapornya pada Aulia di seberang telepon. Apartemen sudah diamankan. Mereka sekarang resmi menjadi gelandangan. Mereka mulai saling menyalahkan. Di penthouse-nya, Aulia tersenyum tipis. Bagus, biarkan mereka saling melahap satu sama lain. Itu harga yang pantas untuk sebuah pengkhianatan. Aulia menutup telepon. Ia berjalan ke kamar tidurnya yang luas, mematikan lampu, dan tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Misinya selesai. 3 minggu telah berlalu. Bagi Aulia Surya Kencana, 3 minggu itu adalah periode pembersihan. Ia menandatangani dokumen, merestrukturisasi divisi yang ditinggalkan Arga, dan menikmati ketenangan di penthouse-nya. Hidup berjalan normal, bahkan lebih baik. Bagi Arga dan Rania, 3 minggu adalah neraka abadi. Uang 15 juta hasil gadai Rolex itu habis dalam seminggu. 500.000 per malam untuk sewa, kardus di kolong jembatan, sisanya untuk membeli nasi bungkus paling murah dan air minum kemasan. Ketika uang itu habis, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Pria bertato yang menjadi tuan tanah, mereka tidak punya belas kasihan. Tidak ada uang, tidak ada tempat. Mereka diusir dari petak kardus mereka. Kini, mereka benar-benar gelandangan.
Tidak punya atap sama sekali. Mereka tidur di mana saja mereka bisa, di depan ruko yang tutup, di lorong-lorong sempit, selalu diusir oleh satpam atau pemilik properti. Rania, yang dulu terobsesi dengan perawatan kulit dan tas desainer, kini tidak ada bedanya dengan orang gila di jalanan. Rambutnya gimbal dan kotor. Kulitnya yang dulu mulus kini penuh bintik-bintik merah gatal akibat kutu dan kotoran. Pakaian loak yang mereka beli sudah compang-camping. Arga, sang eksekutif yang dulu gagah, kini kurus kering. Matanya cekung, janggutnya tumbuh tak terurus. Sisa-sisa arogansinya telah luntur, digantikan oleh tatapan kosong dan putus asa. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa melakukan hal yang tak pernah terbayangkan, memulung. Mereka mengais-ngais tempat sampah, mencari botol plastik bekas atau kardus yang bisa dijual ke pengepul seharga beberapa ribu perak. Cukup untuk membeli 1 bungkus nasi untuk berdua. Itu punyaku. Rania memekit, suaranya serak. Ia melihat Arga menarik sepotong roti sisa yang masih terbungkus plastik dari dalam tong sampah besar di belakang sebuah restoran. Aku yang lihat duluan, balas Arga, mencengkeram roti itu erat-erat. Pelit, kau laki-laki tidak berguna. Gara-gara kau kita jadi seperti ini. Rania mencoba merebut roti itu, mencakar-cakar tangan Arga. Diam kau, pelacur. Arga mendorong Rania hingga jatuh terduduk di tumpukan sampah. Kalau bukan karenamu meracuniku, aku masih bersama Aulia. Aku masih kaya? Kau yang bodoh. Kau yang menceraikannya. Mereka bergulat di atas sampah, seperti dua anjing liar, memperebutkan sepotong roti berjamur. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, yang mereka sebut sepadan, kini telah menguap, menunjukkan wujud aslinya, keserakahan murni. Di tengah perkelahian menyedihkan itu, sebuah suara klakson mobil yang dalam dan berwibawa menghentikan mereka. Macet sore hari telah memaksa iring-iringan mobil mewah berhenti tepat di samping gang tempat mereka bergulat. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam metalik, mobil yang sama dengan yang Arga lihat di hari pertama Aulia kembali, berhenti. Kaca jendela belakang yang gelap gulita turun dengan mulus tanpa suara. Di dalam, Aulia Surya Kencana duduk dengan tenang. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna krem, rambutnya tertata sempurna, wangi parfum mahalnya samar-samar tercium bahkan hingga ketumpukan sampah. Ia sedang dalam perjalanan menuju bandara, hendak terbang ke London untuk rapat Dewan Direksi Global. Pak Bima, yang duduk di kursi depan, berdeham. Bu, sepertinya itu mereka. Aulia mengangkat kepalanya dari tablet yang sedang ia baca. Matanya menatap lurus ke dalam gang. Ia melihat mereka. Dua sosok kotor, kurus, dan menjijikkan sedang membeku. Rania terduduk di sampah, mulutnya menganga ngeri. Arga berdiri kaku, tangannya masih memegang roti berjamur. Mata Arga bertemu dengan mata Aulia. Di mata Aulia, Arga tidak melihat kemarahan. Ia tidak melihat kebencian, atau bahkan kemenangan. Yang ia lihat adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketiadaan. Seolah-olah Aulia sedang melihat 2 ekor kecoa yang berkelahi. Tidak penting. Tidak relevan. Hanya debu. Waktu seolah berhenti. Arga merasakan seluruh sisa hidupnya hancur dalam tatapan dingin itu. Dia melihat semua yang telah ia buang, kemewahan, kehormatan, cinta tulus yang ia salah artikan sebagai keluguan, dan wanita yang ternyata adalah ratu dari segalanya. Ia ingin berteriak. Ia ingin bersujud. Ia ingin meminta maaf. Tapi mulutnya terkunci. Rasa malu yang tak terhingga membakarnya hidup-hidup. Aulia menatap mereka selama mungkin 5 detik. Lalu, ia berkedip pelan. Seolah baru saja terbangun dari lamunan singkat. Tanpa sepatah kata pun, ia menekan tombol di sampingnya. Wus, kaca jendela itu kembali naik, menutup pemandangan neraka itu. Bayangan Aulia yang sempurna menghilang di balik kaca gelap. Beberapa detik kemudian, klakson bus di belakang berbunyi. Kemacetan terurai. Rolls-Royce itu melaju pelan, lalu menghilang di tikungan, membawa Aulia menuju masa depannya yang gemilang. Arga masih berdiri mematung. Roti di tangannya jatuh ke tanah. Arga? Arga? Rania merangkak, menarik-narik kaki celananya. Dia melihat kita? Arga, tolong kejar dia, minta maaf. Tapi Arga tidak bergerak.
Pemandangan tadi telah mematahkan sisa semangat terakhirnya. Selesai, bisik Arga. Semuanya sudah selesai. Hujan mulai turun. Bukan badai, hanya gerimis kotor khas Jakarta yang membuat bau sampah semakin menyengat. Mereka berdua hanya duduk di sana, di tengah sampah, basah kuyup. Tidak berkelahi lagi. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Mereka telah dibuang, dipermalukan, dihancurkan, dan akhirnya dilupakan. Ditinggalkan sebagai debu di jalanan kota yang kejam, sementara wanita yang dulu mereka hina, terbang tinggi di atas awan. Itulah harga akhir dari sebuah pengkhianatan. 1 tahun kemudian, musim telah berganti, dan Jakarta tetaplah Jakarta. Sibuk, bising, dan tak kenal ampun. Di lantai 108 gedung Surya Kencana, di sebuah ruang rapat yang menghadap ke langit senja, Aulia Surya Kencana sedang memimpin rapat Dewan Direksi. Penampilannya lebih tajam dari sebelumnya. Rambutnya dipotong model bob yang presisi, setelan sutra birunya memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Dengan akuisisi Pelabuhan Timur, kita secara resmi memonopoli jalur logistik maritim di Asia Tenggara. Proyeksi laba bersih kuartal ini diperkirakan naik 40%. Aulia menjelaskan dengan tenang, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Para direktur, pria dan wanita yang jauh lebih tua darinya, mengangguk dengan hormat. Tidak ada lagi yang meremehkannya. Ia bukan lagi putri manja yang bermain di belakang layar. Ia adalah sang ratu. Setelah rapat selesai, Pak Bima menghampirinya sambil membawa tablet. Bu Aulia, ada satu laporan yang perlu Anda lihat. Ini laporan dari tim investigasi sosial kami. Aulia mengangkat alisnya. Tentang apa? Tentang mereka, kata Pak Bima pelan. Di layar tablet, terdapat sebuah laporan singkat. Singkat, namun brutal. Nama, Arga Pratama. Status, meninggal. Penyebab, ditemukan meninggal 3 bulan lalu di bawah jembatan layang. Overdosis obat-obatan terlarang kelas rendah, dicampur dengan alkohol oplosan. Tidak ada keluarga yang mengklaim jenazah. Telah dikremasi oleh dinas sosial. Jantung Aulia tidak berdetak lebih cepat. Ia hanya merasakan kehampaan sesaat. Akhir yang menyedihkan untuk pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Dan, Rania? Tanya Aulia, suaranya tetap datar. Pak Bima menggeser layar. Sebuah foto buram muncul, diambil dari jarak jauh. Foto seorang wanita gila, compang-camping, sedang mengais-ngais sampah di depan sebuah pasar. Nama, Rania Agustina. Status, gelandangan gangguan jiwa. Catatan, terakhir terlihat di kawasan pasar induk. Kehilangan kemampuan bicara koheren. Sering terlihat berbicara sendiri dan tertawa-tawa di tumpukan sampah. Tim kami kehilangan jejaknya minggu lalu. Aulia menatap foto itu lama. Wanita yang dulu begitu cantik dan angkuh, yang pernah menamparnya dan melemparkannya dengan tepung, kini telah kehilangan harta terbesarnya, kewarasannya. Aulia telah mengambil segalanya darinya, dan otaknya sendiri yang menyelesaikan sisanya. Aulia menghela napas panjang. Bukan napas lega, bukan juga napas sedih. Itu adalah napas penutupan. Sebuah buku telah ditutup, dibakar, dan abunya telah disebar angin. Begitu, katanya singkat, ia mengembalikan tablet itu kepada Pak Bima. Pastikan semua data terkait mereka dihapus dari arsip perusahaan. Mereka tidak pernah ada. Baik, Bu. Aulia berjalan sendirian ke jendela kantornya yang setinggi langit-langit. Ia memandang ke bawah, kejutaan lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Mobil-mobil di bawah sana tampak seperti semut. Di salah satu gang sempit di bawah sana, mungkin Rania sedang tertidur di atas sampah. Di suatu tempat, abu arga telah bercampur dengan tanah. Mereka telah menjadi debu. Aulia tidak menyesal. Ia telah bersabar. Ia telah berdoa. Ia telah memberi kesempatan. Dan ia telah dikhianati. Balas dendamnya tidak manis. Rasanya hampa. Tapi kehampaan itu jauh lebih baik daripada rasa sakit yang ia pikul selama bertahun-tahun. Itu adalah kehampaan yang damai. Ia membalikkan badan dari jendela, meninggalkan masa lalu yang kelam di baliknya. Ia melangkah keluar dari ruang rapat, sepatunya berketuk di lantai marmer, menggema di koridor yang sepi. Masih banyak kerajaan yang harus dibangun.
Dan kali ini, ia akan membangunnya untuk dirinya sendiri.